ألف صلى الله على زين الوجود من سكى الغيب وخير في زهود ألف صلى الله على زين الوجود من سكى الغيب وخير في زهود
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa wa barakatun fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma wa inna najika minan nar wa lafan lisab qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Mafahim li Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kata beliau, wali ibni Abi Syaibah an ibni Sirin, dari sahabat yang bernama Ibnu Sirin, qala kana yuhibbu husnul kafan, adalah di masa sahabat menyukai membuat kapan itu adalah kapan yang baik. Jadi Guru Mulyadi mungkin tahu, tapi rata-rata kita sini alhamdulillah bila meninggal kapannya adalah kapan yang baik. Kalau perlu beli dulu kapan dulu bipa, tapi kan disimpan Mbak, kalau kelamaan bisa buruk biplah. Bersih kapannya adalah yang baik. Saya menyebutkan di dalam kitab An-Nawadir dulu ada kisah seseorang Abdullah ibnu Mubarak dimimpiin Nabi karena mengapani orang kapannya buruk. Nabi memimpi beliau, datang Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Tahukah kamu yang kamu kapan itu seorang aulia Allah? Ganti kapannya aja Nabi. Paksa siapa Abdullah ibnu Mubarak nih mengganti kapannya. Nah, kenapa? Ada apa dengan kapan itu? Ya kan? Ini penting untuk diketahui kapan. Wa yaqulu innahum yatazzaruna fi aqfanihim, karena sesungguhnya di kubur itu, ujar Nabi, orang-orang kunjung berkunjung itu menggunakan kain kapan, dan yang terbaik kain kapannya. Wa maknahu fi musnad Ibnu Abi Usamah. Dari Jabir marfu'an, hadis marfu yang sampai kepada Nabi SAW bersabda, wa yatabahawna wa tajawaruna fi kuburihim. Di alam barzah orang-orang mukmin, sesama mukmin itu saling bangga membanggakan dan kunjung mengunjungi. Nah, jadi orang mukmin itu saling bangga membanggakan, saling kunjung mengunjung, yang ruhnya bau harum. Jadi kayak nih, orang meninggal dunia itu saya ringkaskan dalam Tambihul Ghafilin, kitab Tambihul Ghafilin dan kitab Ruh Ibnu Qayyim dan kitab Mafahim. Si A meninggal dunia nih, ya lah, dicabut nyawanya, meninggal si Den. Itu ruhnya langsung dibawa ke langit sampai ke langit ke-7. Baik nang bau harum maupun nang busuk. Cuma nang busuk tidak sampai di registrasi lain, yang bau harum sampai ke hadratullah. Kemudian di aras sana, langit ke-7, kemudian dikembalikan ke jasadnya sedia kala pas waktu mayit dikubur. Waktu dikubur kembalikan. Nah, waktu orang mentalkin tuh, nah itu dikembalikan tuh. Itu mendengarkannya apa yang ditalkin orang. Nah, itu kisahnya tuh. Makanya mayit itu ruh itu dikembalikan. Mun mati dimakan ikan Bang Bib, kayak apa Bib? Tuh dimakan buaya kayak apa Bib? Tidak pakai kapannya Bib lah. Walil muslim min hadisin ija kafana ahadukum akohu, ujar Nabi, apabila kalian mengafani saudaramu ketika meninggal dunia, fal yuhsin kafanahu, maka perbaguslah kapan itu. Di masa Rasulullah, ana bainana kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah selalu berusaha memperbaiki kapan
maksudnya memperbagus kapan kami. Bahkan kami diantara kami ada meanukan dengan harum-haruman. Di masa sahabat tuh harum-haruman ya pakai buhur pipai. Buhur itu yang itu dianukan ke mana? Ke kain. Jadi kain tuh jadi bau harum. Kalau kita sekarang kapur barus sudahlah. Kapur barus kah? Kapur barus sudah. Nah, sudah ada teknologi yang hebat kita ini sekarang kan. Tapi pakai itu boleh juga buhur dan kapur barus. Wa akraja Ibnu Abi Dunya bisanadin la ba'sa bihi an Rasid Ibnu Said. Dalam hadis Abi Dunya dengan sanad yang baik, ana rajulan tufiyat imra'atuhu. Para anisa apil manami walam yara imra'atahu ma'ahunna. Di masa Rasulullah pernah terjadi seseorang istrinya meninggal dunia. Lalu pada malam harinya dia bermimpi tentang istrinya itu. Ketika dia bermimpi, di situ dilihatnya banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan, tapi tidak ada istrinya bersama mereka. Pas aluhunna anha, lalu dia bertanya kepada di antara perempuan itu, mana istriku? Faqulna innakum kasartum fi kafaniha. Lalu ujar wanita itu, engkau mengafani istrimu kependekan, kurang bagus kapanmu, sehingga dia malu bersama kami. Fahiyya tastahyi antuk rija ma'ana, dia merasa malu keluar bersama kami berjalan-jalan. Subhan. Dalam mimpinya tuh, fa'atar rajulun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fakbarahu. Maka laki-laki setelah memimpi itu, besok harinya laki-laki ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakbarahu, mengisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, faqala Nabi, ya Rasulullah, kayak apa ini nah? Saya bermimpi begini-begini. Lalu Rasulullah bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unjur hal ila siqati min sabil. Apa aja Rasul? Coba kamu cari orang yang dapat dipercaya, siqah itu orang dapat dipercaya, min sabil, yang bisa menyelesaikan jalan. Maksudnya mengganti kain kapan, siapa yang bisa? Nah, kayak Habib, caranya Nabi. Jadi cara mengganti kain kapan yang sudah terlanjur dikubur, kayak apa caranya? Nah, ini. Fa'ata rajulan minal ansori. Akhirnya lelaki ini, suami ini mencari orang-orang yang sudah tua, yang hendak meninggal. Ketemulah dia dengan seorang minal ansori, orang Ansor, hadratahul wafa, yang sudah mulai sakaratul mau meninggal. Faja'a bisawbaini mazdaini bija'faran. Akhirnya dia membawakan dua buah kain bersama dengan Ja'far. Ja'far itu bahan harum-haruman atau tinta yang mengandung harum-haruman. Faqala al-ansari fakbarahu faqala ansar. Dia pun mengisahkan tentang keadaannya. Maka ujar orang Ansor yang anak meninggal itu sudah tua kan? In kana ahadun yuballigul mauta balagtu fatawafal ansar. Jika seseorang bisa menyampaikan, jika Nabi pernah mengatakan seseorang bisa menyampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, berarti bila engkau meletakkan kainmu di sampingku, kain kapan, pastilah akan sampai kepada orang itu. Nah, saking yakinnya sahabat Ansor nih bahwa kalau Nabi mengatakan begitu, ya sudah kerjakan aja, enggak ada masalah lagi. Maka meninggallah orang ini tadi itu, bersamanya disisipkan kain kapan. Jadi orang meninggal disisipkan kain kapan di sampingnya, supaya tujuannya itu kepada istrinya tadi itu. Faja'alahuma fi kafanil ansar. Akhirnya orang Ansar dikapani. Falamma kanal lail, pada malam hari, ra'an niswah wa ma'ahunna imra'atahu wa 'alaiha sauban al-asfaran. Malam harinya dia bermimpi, laki-laki ini melihat istrinya sudah berpakaian warna kuning-kuning, berpakaian dua warna kuning-kuning, dilihatnya berbangga-bangga diri bersama kawan-kawannya. Subhanallah. Nah, jadi untung kalau pian sering mendoakan ibu bapak pian, sayang ayah ibu pian, sayang guru-guru pian, siapa aja yang pian ingat handai taulan, doakan mereka, hadiahkan bacaan yang kita baca. La ilaha. Kemarin sudah tahu kan amalan bangkrutnya.
yang kita dapat 10. Jadi itu amalan orang dulu, amalan para ulama itu. Dalam kitab lain dikisahkan, dalam kisah yang banyak juga dalam kitab lain, saya mengambil ringkasan di sini. Wali abi dunya an Abi Ghalib sahib Abi Amamah anna fata bisam hadratil maut faqala li ummihi. Ada seorang pemuda pada masa Rasulullah mau meninggal dunia. Seorang pemuda. Lalu berbicara pamannya kepada pemuda itu. A'raita law anna Allah Ta'ala dafa'ani ila walidati. Kira-kira kalau meninggal, wahai paman, saya ini dibawa kemana? Ya, kalau ditanam ke ibuku yang menerimaku. Maka natsani atubi, apa yang diperbuat ibuku kepadaku? Kalau ibumu yang menyambut, ibumu kan sudah meninggal, ibumu yang menyambut, ujar pamannya, ija wallah kanat tadakhulukal jannah, pasti ibumu akan memasukkanmu ke dalam surga. Maka ujar pemuda, wallah, demi Allah, Allahur hambi, Allah lebih kasih sayang kepadaku min walidati, daripada ibuku. Faqabadal fata, akhirnya pemuda ini meninggal dunia. Fadaqalatil kubur ma'a ummihi, akhirnya Abi Ghalib bersama paman pemuda ini menguburkan si pemuda tersebut. Pasaktu minha labanah, waktu menguburkan itu saya ujar si Abi Ghalib menjatuhkan labanah. Labanah itu bata merah, bata macam bata. Pawasab ummuhu pataqara faqultu masya anaka faqala mali'u qabrihi nuron. Pada saat gugur itu aku melihat cahaya terang benderang di kuburnya. Subhanallah. Wa fasahalahu muddu basarahu, sepanjang mata memandang. Subhanallah. Nah, ini gambaran orang yang sayang kepada orang tuanya. Jadi kita ini ada yang disayangkan dalam hidup ini. Siapa-siapa? Pasti ayah ibu kita. Kalau kita dulu belum sempat menyayanginya, mereka sudah meninggal, tetap kita sayangi. Jangan meninggalkan orang tua itu setelah meninggal bagaikan bangkai ayam. Paham nggak Bian bangkai ayam? Hah? Kayak apa bangkai ayam tuh? Kayak apa ya Bian? Habis meninggal, tinggalkan aja lagi lah. Nah, jangan. Kalau sayang dengan orang tua, yuk bersama-sama ajak nanti orang tua. Orang tua kita tidak sempat belajar ma'rifatullah, tidak apa-apa. Bagaimana pian membantu orang tua pian nanti di akhirat kelak. Yang di dalam hadis Nabi, Allahumma akrizhu minan nar. Allahumma akrizhu. Ya kabit min diki ajab. Ya Allah, keluarkan dia daripada kesempitan ajab. Min ajabil kubri wan nar, baik ajab kubur maupun ajab neraka. Yuk, dengan belajar ma'rifatullah ini, ilmunya kita gunakan untuk membantu kedua ibu bapak kita. Siapa lagi yang diharap kalau tidak anak mereka? Kalau anak kita tidak ada masalah lagi. Kenapa? Karena kita sudah belajar ma'rifatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.